Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evana Yulviania Tinte. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan NIM 1914-2010-204. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan perencanaan dan perorganisasian dalam keperawatan. Kita masuk dalam definisi perencanaan. Jadi, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi atau membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tipe-tipe perencanaan, yang pertama berdasarkan luasnya, yang kedua berdasarkan kerangka waktu, yang ketiga berdasarkan kekhususan, yang keempat berdasarkan frekuensi. Tujuan perencanaan yang pertama untuk mengetahui standar pengawasan, yang kedua mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya, yang ketiga mengetahui siapa saja yang terlibat mendapatkan kegiatan sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, yang keempat meminimalkan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya dan waktu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan, yang kelima menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan, yang keenam, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal diketemui. Dan yang ketujuh, mengarahkan pada pencapaian tujuan. Kemudian, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang mengikuti perencanaan. Fungsi ini meliputi sinkronisasi sumber daya manusia dan keuangan terjadi. Langkah-langkah dalam perorganisasian, yang pertama menetapkan tujuan pengorganisasian, yang kedua menetapkan tugas-tugas pokok organisasi, yang ketiga melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci, yang keempat mengalokasikan sumber daya yang tersedia, yang kelima melakukan evaluasi atau hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Kemudian penjabaran peranan fungsi serta tanggung jawab. Yang pertama, top manager. Top manager di sini menentukan kebijakan keperawatan di tingkat atas, menerjemahkan kebijakan dan aturan organisasi yang ada di institusi. Yang kedua, middle manager. Jadi sistem manajerial di keperawatan yang berada pada posisi tengah. Manajer ini bertugas untuk menerjemahkan dan meneruskan kebijakan dari top manager. Yang ketiga, lower manager. Manajer ini berada pada tingkat yang paling rendah, yang bertugas mengelola staf perawatan atau provider yang memberikan pelayanan keperawatan pada pasien. Yang berikut, tanggung jawab manajer keperawatan. Di sini ada 9. Yang pertama, mencapai tujuan rumah sakit sebagai institusi dana atau bagian bidang keperawatan. Yang kedua, mempertahankan kualitas asuhan keperawatan dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada. Yang ketiga, mendorong motivasi staf keperawatan dan pasien sehingga menurunkan angka absen kerja dan memperbaiki produktivitas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan staf dan bawahan untuk melakukan perubahan dalam rangka mencapai kualitas. Yang kelima, mengembangkan profesional staf yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, mencari kesempatan untuk meningkatkan kemajuan dan pengembangan hal-hal baru di bidang keperawatan. Yang ketujuh, mengambil tindakan untuk memperbaiki dan menghadapi gangguan masalah yang tidak diharapkan. Yang kedelapan, menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kesembilan, mewakili bagian atau institusi dalam melakukan tawar-menawar sebagai penengah atau penegosiasi. Kemudian kita masuk dalam pengembangan staf. Di sini ada 4 yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama keterampilan teknikal, yang kedua keterampilan hubungan manusia, yang ketiga keterampilan konseptual, dan yang keempat keterampilan mendiagnosa. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi oleh fungsi pengorganisasian. Di antaranya, yang pertama, kegiatan yang diorganisir dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Yang kedua, adanya implementasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengarahan sekelompok individu untuk bekerja sama. Di sini ada 2 contoh pengorganisasian dalam keperawatan. Yang pertama, fungsional atau penugasan. yaitu pembagian tugas untuk perawat yang dilakukan oleh kepala ruangan masing-masing yang mempunyai tugas khusus.
Yang kedua, alokasi pasien, yaitu pengorganisasian pelayanan keperawatan untuk beberapa hari atau satu klien oleh satu perawat saat berjaga. Demikian video ini saya buat, mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Terima kasih.